keinginan untuk memiliki motor custom hanya dengan berawal dari melihat gambar-gambar, kemudian melihat orang naik motor custom kok keren banget gitu loh. Jadi ingin rasanya mengembangkan gimana sih rasanya kalau membuat sendiri dengan alat yang seadanya. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang hari Kamis jam 11, aku sudah ada di garasinya Pak Man Kening. Jadi aku sudah bersama Man Kening langsung yang lagi ngaplas. Halo Pak Man, apa kabar? Baik. Ya, sambil ngaplas ya Man. Ya. Hari ini aku bakal menginterview dan bertanya sedikit tentang garasi yang ini. Jadi kita mulai langsung aja, kita pertanyaan pertama. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, akan tulis di kolom komentar, nanti aku bakal sampaikan ke Paman Kening langsung. Jadi untuk pertanyaan yang pertama aku sudah buat di HP-ku. Oke, Paman. Oh ya. Untuk pertanyaan pertama ini, sejak kapan garasi atau garage ini dibangun dan mengapa Pak Man pengen membuat garage ini? Jadi garage ini berdiri 4 tahun yang lalu ya, 2016. Jadi awalnya ini adalah kecintaan terhadap motor custom awalnya. Jadi belum bisa ngapa-ngapain, hanya senang melihat motor custom. Kemudian hanya iseng-iseng aja dengan membeli seperangkat alat untuk membuat motor custom seperti misalnya grill, kemudian mesin las, bor, dan lain-lain lah, yang alat-alat kecil-kecil itu. Kemudian mulailah dengan otodidak membuat suatu motor. Jadi awalnya sih keinginan untuk memiliki motor custom hanya dengan berawal dari melihat gambar-gambar, kemudian melihat orang naik motor custom kok keren banget gitu loh. Jadi ingin rasanya mengembangkan gimana sih rasanya kalau membuat sendiri dengan alat yang seadanya. Kayaknya sih bisa seperti itu sih awalnya. Oh ya, awalnya garasi ini kan tidak ada ya. Oh, Dan dulu, Pak Man mobil motor pribadi ya di rumah ya? ya dulu di rumah bikinnya iseng-iseng sambil ngomong anak lah, karena waktu itu anak masih kecil-kecil, jadi nggak ada kegiatan. Jadi sambil buat belajar ngelas dan lain sebagainya, jadi buat motor sendiri sampai akhirnya jadi motor tersebut, walaupun salah-salan lah seperti itu. Kemudian akhirnya dibangunlah garase ini. Yang awalnya ini aslinya adalah garase mobil yang lokasinya di Purwosade di Kute, dekatnya Jogar, agak masuk sih ke pedalaman. Kemudian karena kebetulan garase ini dekat dengan rumah, jadi saya mengontrak dua garase saya jadikan untuk tempat kerja saya untuk membuat motor. Yang dulunya di rumah, sekarang sudah saya beralih pindah ke segala kegiatan motor saya pindahkan ke garase ini. Seperti itu, sekalian juga mengurusi pembayaran mobil. Saya diserahkan kepada saya tentang untuk mengurusi garasi ini, untuk pembayaran, kebersihan dan lain sebagainya. Karena kebetulan rumah saya ya bisa diserahkan ke tanggung jawab garasi inilah. Seperti itu sih awalnya. Oke, untuk tahun bangunnya udah tahun berapa bangun?
bangun apanya nih? Garasenya pindah ke sini dari rumah, pindah ke sini. Ini- Barang-barang semua. Ini pindahnya semenjak jadi garase ini, launchingnya 2016. Kita sudah mulai langsung pindah ke sini. Yang awalnya dulu menyewa satu karena angan-angan artinya biar nggak tercampur lah di rumah, karena di rumah kan sempit, jadi agak bising lah kita menggerinde, kemudian ngelas dan sebagainya biar lebih tenang. Jadi cobalah ngontrak satu, untung juga biar rumah juga bersih, biar nggak campur aduk dengan alat-alat motor dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu ya Ya itu awalnya. awalnya. Jadi kita lanjut sekarang ke pertanyaan yang kedua. Pak Iya. Mani lebih suka motor custom apa motor ori atau klasik? Ya, Kalau passion ya, awalnya passion. sih pertama kali melihat motor Tertarik. tertarik melihat motor pada waktu itu ke bengkel di Gimaran, bengkel custom, sudah melihat suatu bentuk motor, langsung tertarik karena di sana ada berbagai macam bentuk motor. Saya juga nggak tahu namanya Macam waktu style itu, ya macam-macam style. Saya kok tertuju kepada ada suatu jenis motor yang bentuknya, karena saya melihat dari segi bentuk itu seni banget, seperti ini loh bentuknya, lekuannya seperti itu, nah seperti itu. Nah setelah saya tanya bengkel customnya itu namanya motor chopper, dibilang ini chopper, style motor chopper. Kemudian ada juga style beberapa style motor. Jadi semenjak dari itu saya tahu, oh ini namanya chopper, walaupun masih kasaran apa ya, nggak terlalu begitu memahami. Jadi setiap motor kayak lekuknya seperti itu, saya bilang chopper gitulah. Akhirnya suatu saat saya berkeinginan untuk membuat sendiri motor chopper dari hasil karya tangan saya sendiri, dengan melihat otodidak orang ngelas seperti apa, orang ngerindu seperti apa, hanya modal melihat, kemudian saya langsung melakukan sendiri di rumah. Jadi ketertarikan saya awalnya adalah memang betul-betul getol sekali di chopper. Super ya. Chopper kemudian berkembang menjadi sebuah lahan bisnis. Jadi pada saat itu saya tidak membuat motor, tapi membuat suatu barang. Misalnya nih ada motor agak jelek nih, saya beli Membuat kemudian saya rombak lagi, saya bikin baru, saya cat, kemudian saya jual lagi. Tapi teman-teman kok senang main ke garase gitu loh, kemudian ada salah satu teman mempercayai, kalau ini kamu bisa kok buat motor ini, buatin dong saya motor. Nah, dengan terpaksa dan tidak tahu ongkosnya berapa, akhirnya saya buat permintaannya waktu itu kebetulan motor chopper. Jadi saya buatin motor chopper sesuai gambar dan keinginan yang dia ini, walaupun beberapa kali mengalami pengulangan lah karena gagal dan tidak sesuai dengan keinginan, dan yang punya pun sesuai pertama dibuatkan keinginannya, kemudian dia berubah lagi, akhirnya diulang lagi seperti itu. Kemudian setelah itu lambat laun ada yang minta bikin menuju ke klasikan lah, Inggrisan British seperti itu, jadi saya buatkan gitu. Oke, Kemudian jadi ada Jack juga. untuk pribadinya Pak Mani lebih suka motor ke pribadinya. Kalau dari jiwa memang saya senangnya adalah chopper, tapi Motor custom berarti ya? ya chopper custom lah, pokoknya berbagai jenis motor custom. Pokoknya saya senang kali melihat kalau ada orang yang sudah naikin motor custom, apalagi postur tubuhnya kurus, naik motor chopper, walaupun dia ininya cc kecil-kecil itu, kalau udah bodinya kurus-kurus tuh pokoknya bagus sekali, kelihatan bagus. Ya kalau udah bodi kayak saya sekarang ini udah nggak cocok kayaknya naik motor custom karena udah Berarti gemuk. custom ya? Ya custom, tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya juga ada motor Orion. Ya Orion yang memang betul-betul ori, walaupun masih di satu silinder, pakai liter lah, pakai liter punya. Oke, gitu teman-teman. Jadi ya. Pak Mani lebih suka motor custom, tapi lama kelamaan jadi ke ori. Ya.
yang memiliki motor Binter juga mana? Ada Binter, Binter ori ya. ada Binter ori yang betul-betul ori sekali, tapi masih busuk lah, belum direstorasi. Mungkin nanti telah lah kalau ada modal kita restorasi ulang lagi biar jadi kinclong lah. Oke, kita mulai ke pertanyaan ketiga, Mas. Sejak kapan mulai terjun ke dunia motor custom? Kalau bertanya itu seperti yang saya bilang tadi Awal. itu ya kalau dari terjunnya dari 3 tahun dari 2016 itu saya udah menyenangi dengan motor custom, karena awalnya dulu saya memang tidak senang motor custom awalnya, tapi karena dikasih motor, kasih minta lah sejarah awalnya seperti itu, sudah cerita ada motor mati motor custom, saya dikasih minta lah, disuruh mengurusi. Jadi walaupun itu terasa menyakitkan dalam arti di keuangan, kemudian warawirinya mencari bengkel A, bengkel B juga tidak ada yang cocok, kemudian akhirnya bisa hidup kembali di sana, ada satu rasa kepuasan tersendiri. Ya dari sana saya mulai menyenangi motor custom. Motor custom itu jadi akhirnya semenjak itu jadi menekuni dan keinginan untuk mempunyai itu, dan di 2016 saya baru terjun. bisa terjun untuk membuat sendiri motor custom. Oke, jadi untuk motor orang yang punya motor custom ini kan otomatis masih gak ikut kayak komunitas klub itu ya, Man? Ya, Kalau Pak Man punya klub atau komunitas dan pernah touring ke kebetulan ini sedikit cerita adalah kenapa saya juga ikut komunitas dan ikut klub. Yang pertama adalah komunitas di tempat kerja, yaitu di tempat kerja ada namanya Discovery Motor Community. Jadi di sana kumpulan teman-teman kerja di bawah naungan Discovery Kartika Plaza Hotel. Jadi di sana saya menjalankan dan dengan teman-teman melaksanakan berbagai macam kegiatan. Jadi tidak hanya sekedar touring. Jadi di sana ada bakti sosialnya seperti bersih pantai, kemudian ada baksos ke panti asuhan. Nah, di dalamnya adalah orang-orang yang memang teman-teman kita yang memang kita sudah tahu, dan semuanya juga mereka adalah ada yang sebaya dan juga ada yang seumuran lebih kecil daripada saya. Jadi saya anggap sambil kita bergaul dengan adik-adik kita dan juga teman-teman yang satu hobi yang memang kebetulan positif sekali di dunia motor. Jadi akhirnya saya memutuskan terbentuklah suatu klub yang namanya Old School. Jadi Old School klub ya Old School Bali. Jadi kenapa namanya dipilih Old School? Karena anggap dah kalau diartikan itu adalah tengkorak tua, tengkorak. Jadi tengkorak itu, jadi kita tidak memandang kalau tengkorak, kalau sudah namanya jadi tengkorak bukan berupa manusia, berupa tulang belulang tengkorak seperti itu. Kalau dia dijejerin seperti itu, dia itu ya tengkorak, ya tetap tengkorak. Jadi dia tidak memandang kasta, tidak memandang tinggi rendah, harkat martabat seseorang, jadi dia kaya miskin dan sebagainya. Jadi tidak ada di agamanya apa gitu, tidak memandang seperti itu. Itulah kenapa konsepnya dibuat namanya Old School. Jadi dengan konsep yang sangat bagus seperti itu, sederhana tapi memang betul bermakna sekali. Jadi kita bersama-sama menjalankan atau membuat Old School seperti itu. Oke, Pak Man. Jadi dari teman-teman yang nonton video ini kan banyak yang nggak tahu Pak Man nih gimana kesehariannya Pak Man dan apa kerjaan Pak Man selain membuat motor. Kerjaan membuat motor ini kan sampingan ya. Ya, ini jadi saya ini adalah aslinya lah bekerja di hotelier atau bekerja di hotel pariwisata di salah satu hotel di Kuto yang sangat terkenal, yaitu Discovery Kartika Plaza Hotel. Terus Kemudian satu sisi dengan tidak mengurangi kegiatan atau aktivitas
aktivitas saya di hotel, jadi betul-betul tidak mengganggu. Jadi saya mengisi kesibukan atau waktu luang saya, selain juga karena ada kegiatan mengasuh anak. Jadi anak saya masih kecil waktu itu, jadi saya butuh waktu untuk mengasuh anak. Di sisi lain, untuk mengisi waktu sambil mengasuh anak, jadi saya membuat motor custom. Ya walaupun waktunya sangat tersenat-senat proses pembuatannya, tapi saya nikmati. Jadi itu salah satu kegiatan saya karena jadi kebetulan berarti mencintai motor custom. Pak Manis seorang karyawan ya? Ya, jadi di bekerja. sebuah hotel. Ya, Kalau boleh tahu bagian apa? saya di bagian di bellman. 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 Oke, Jadi bellman. tugas saya adalah jemput tamu ke airport, mengantar dia check in ke kamar, check out, seperti itu. Oh, berarti di waktu senggang Pak Mani diisi dengan Ya, buat motor dan motor. Selain juga buat motor, juga senang touring. senang touring ya. Touring membuat imun kita menjadi bertambah. Seminggu sekali touring ya. Karena gitu. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Motor apa saja yang sudah digarap di sini dan style apa aja, Mas? Mungkin secara singkat. Jadi sudah pernah sih seperti yang saya bilang tadi adalah kesenangannya chopper, jelas pasti sudah pernah membuat chopper. Kemudian ada permintaan membuat British juga ada jet style. Kemudian yang terakhir untuk diri saya sendiri itu ada bobber. Jadi sudah tercipta bobber, itu motor awal yang saya punya. Bobber yang baru jadi itu ya? Ya. Oh ya, buat teman-teman ada beberapa yang pengen tes sound bobbernya, nanti aku tes soundnya. Aku lupa waktu ini waktu mereview motornya itu lupa tes soundnya itu. Karena masih bensin motor itu ya yang mana? Ya kan alasannya. Dan lupa kan. Jadi chopper ya, kebanyakan chopper ya. Chopper segala medan dan segala mesin ya. Ya, mesin kecil lah. Jadi pertanyaan terakhir kan, apa suka dukanya menjadi builder motor custom? Suka duka menjadi builder? Suka dukanya ya campur aduk aja ya, suka dan dukanya ya. Secara singkat ya. Secara singkat, kalau sukanya adalah membuat motor custom itu yang jelas pasti banyak punya teman. Tuh yang jelas, tapi temannya teman motor custom lah, teman motor custom positif. Jadi kemudian kita tahu bagaimana cara membuat suatu motor. Ada tantangannya di sana juga, karena yang dari awalnya kita tidak tahu membuat A, akhirnya bisa membuat A karena ada permintaan seperti itu. Jadi kita terus berinovasi tentang pembuatan motor custom. Terus berpikir gimana caranya membuat sesuatu yang kita ingin buat. Seperti misalnya membuat sisi bar yang bentuknya apa gitu, modelnya melengkung naik, kemudian ada bentuk petir dan lain sebagainya. Kita harus berpikir gimana caranya mengolah besi yang bentuknya berupa plat atau besi gelondongan itu kita olah menjadi bentuknya biar ada petirnya, kemudian ada berkarakter lah. Ya, berkarakter sesuai dengan permintaan. Itu Dukanya? Jadi kalau dukanya adalah kadang-kadang kita nggak bisa prediksi motor custom itu. Misalnya kita prediksi misalnya sesuatu itu udah kuat, atau permintaan ataupun keinginan dari customer yang ingin membuat motor itu, misalnya dia bentuknya atau posisinya sudah benar sesuai keinginan, sesuai gambar, tapi setelah dia pakai, setelah dia coba pada saat motor setengah jadi kenyamanannya kurang, akhirnya dia berubah lagi ke posisi yang dia inginkan atau ke bentuk yang lain. Jadi itu memerlukan waktu dan tenaga yang lumayan untuk mengerjakan hal tersebut, karena
ini adalah besi. Ingat ya, besi itu jadi kita harus mengolah besi yang begitu kerasnya itu diubah menjadi ke bentuk yang lain biar bisa menghasilkan suatu bentuk yang seni. Otomatis Dan kalau keinginan. otomatis kalau pengerjaan jadi terus di apa namanya, kayak hambalang itu proyeknya udahlah kayak lagi dibenerin kan otomatis lambat jadinya pengerjaan. Ya betul lambat, sangat lambat. Itu menganggap dan kita memerlukan dirinya proses dua kali. Proses sekali aja lumayan lama kok mengerjakannya, apalagi kita mengulang yang kedua kali. Itu di sana dukanya, kadang-kadang posisi yang sudah misalnya las-lasan atau lasnya sudah paten, kemudian pada saat dinaiki tiba-tiba patah seperti itu, tiba-tiba patah. Nah contohnya misalnya nih, kemarin saya buat bobor nih, pegangan spakbor, contohnya pegangan spakbor, padahal las-lasnya sudah paten, dibawa naik ride, motor sudah jadi, sudah pinclong, sudah catnya sudah bagus, kemudian pegangannya itu, pegangan spakbor belakangnya itu patah. Setelah dicek, suaranya kretek-kretek, ini itu suaranya ngeretek gitu loh. Jadi setelah dicek itunya patah. Kemudian setelah diteliti lagi, bukan lasanya yang lepas. Itu saya juga merasa aneh, bukan lasanya yang lepas, tapi besinya yang patah. Besinya yang patah, bukan lasanya. Berarti kegagalan mengelas itu nggak ada, cuma besinya. Kok aneh bisa besinya yang patah gitu loh. Iya, besinya yang kalah. Jadi harus membongkar itu lagi dari awal, harus melepas ban. Jadi ngelasnya harus hati-hati karena cat sudah bagus, biar cat-catnya tidak kena lasan. Jadi itu dukanya seperti itu ya. Karena ini bukan motor dealer, bukan motor pabrikan, jadi tidak bisa plug and play. Misalnya nih contohnya motor Vario, sorry saya menyebutkan produk motor dealer lah. Spakbornya misalnya lepas, jadi atau misalnya apanya nih, decknya apanya nih yang lepas, stop lamp belakangnya atau apanya lepas. Jadi kita tinggal mengorder di dealer, kemudian barang ada, bayar, barang ada, kemudian bisa langsung pasang. Itu plug and play. Kalau di motor custom itu kemana harus mencari, nggak ada, kecuali bikin lagi pegangan tuh rumah, pegangan itu tuh semua harus bikin. Jadi motor custom A dengan motor custom B walaupun sama-sama chopper, jadi tidak ada samanya sedikit pun. Jadi tidak akan bisa dipinjam. Misalnya nih, ya misalnya footstepnya chopper teman patah, dipinjam punyanya footstep teman. Jadi aku bakal melihat isi garasinya Paman Kendi. Silakan Paman, diperlihatkan apa saja harta karun yang ada di sini. Ini ada apa, cuma seperti ini aja. Jadi ya dulu awalnya yang cuma ada satu mesin, jadi selain juga proses pembuatan motor custom, juga saya juga melayani penjualan bahan atau mesin ya, motor custom, terutama mesin Scorpio. Jadi mesin Scorpio yang memang sangat cocok sekali untuk motor custom, karena cc besar 225, kemudian bentuk mesin juga gemuk atau gemot. Jadi menyediakan mesin kalau memang ada yang mau membutuhkan biar tidak bermain motor tua, jadi saya menyediakan mesin Scorpio. Oke, bisa teman-teman lihat. Oh, ini plat F SNK 2015. Ini harganya udah ada. Udah di DP. Oh, ini orangnya. Plat B ya. Ya. Ini harganya, Man? Kan itu. Apa ini? Itu kode produksi. Oh, kode produksi. Oke. Ya. Harganya langsung tanya saja sama juragannya. Ya, kalau harga langsung aja sini. Scorpio ini udah lengkap. 2011, 2010 ada. 2010 lagi. Ini rangka tok nih ya? Ya, ini rangka juga karena rangka mesinnya udah laku, karena mesinnya udah laku. Orang membuat chopper itu, jadi dia nggak perlu rangka itu harus buat ulang dari awal, sasisnya itu dari nol. Jadi dia hanya perlu mesin. Jadi kalau dia memang perlu mesin, oke, dia hanya membeli mesin aja. Jadi rangkanya bisa dijual kembali.
plat B STNK 2000. Iya. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 Dan masih ada beberapa masih 7 pendidikan. 6 yang boleh di DP. Ini udah ada yang DP 1. Ini tanpa tanpa mesin. Iya, karena corona jadi pengiriman agak lambat sih. Oh, masih ada. Masih ada ya, karena kan artinya penyetokan barang biar tidak sampai habis, jadi terus bergulir, jadi barang laku mesen lagi, jadi seperti itu biar nggak sampai habis, customer biar kebagian semua lah. Triloak ya di sini ya. Ya, ini juga ada Ini pelak-pelak ya guys. Pelak-pelak teman-teman buat yang teman-teman yang pengen tanya. Bisa dipilih. Dan ini kebetulan juga merakit motor jet. Jadi ini semua bahan-bahannya sudah dicat dasar, jadi tinggal dirakit aja. Nih. Ini kayaknya ada yang aneh nih. Ini apa nih, Man? Itu Ini. air aki. Oh, air aki, kira air perdamaian nih. Itu kira arak ini, Man. Air aki bisa diminum. Oke. Ini ada mesin Bintar nih ya. Itu mesin Bintar. Kawasaki. Proyek masa depan. Siapa masa depan. tahu ingin membuat motor, jadi tinggal ambil mesin, sudah ada modal mesin. Oke, teliti sebelum membeli ya, baca. Ya, itu harus dibaca. Karena ini bukan barang pabrikan atau barang dealer. Barang yang keras. Ya. Oke, teman-teman, sekarang aku bakal suruh paman kendinya untuk tes soundnya, Oh, tes bobbernya. Bobber, boleh. Sekarang ke bobber yang baru jadi. Dan yang waktu ini aku lupa tes sound karena nggak isi bensin waktu itu, paman ya. Ya, betul. Bisa dikeluarkan, paman. Ini motor pertama, motor CB yang saya punya. Karena kalau dijual pun tidak terlalu mahal waktunya tidak. Karena mesin ya, padahal kalau Karena dari style oke. Ini adalah motor awal yang saya punya, jadi saya rombak menjadi bobber. Ya, silakan dites sound. Bobber untuk kick sound, mudah-mudahan mau hidup ya. Mudah-mudahan hidup. Karena lama tidak dipanasin. Jadi ini buat teman-teman yang pengen tahu salah satu karyanya. Salah satu karya dari Pak Man Candy. Bisa di test ride mungkin, Pak Man? Keliling sini ya. Mudah-mudahan mau jalan ya. Mudah-mudahan bisa jalan nih, karena bensinnya masih banyak ya. Oke teman-teman, jadi kami udah cek sound. Ini motor salah satu karya dari Pak Man Candy, CB yang lagi viral. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini aku bersama Pak Man Candy. Pak Man, terima kasih atas waktunya. Pak Man akan lanjut kelas, ada kerjaan. Jadi buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe dan like, silakan di like dulu dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. And see you in the next video. Cheers.